Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Novianti. Saya mahasiswa vokasi akuntansi 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lindungi mata dari radiasi. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai latar belakang dari pemaparan materi hari ini. Mata adalah salah satu organ indera yang paling penting bagi manusia. Menjaga kesehatan mata dapat menghindarkan kita dari resiko penyakit mata hingga hilangnya penglihatan. Di sini, saya juga akan membahas fakta mengenai radiasi. Pada kenyataannya, setiap hari kita sudah dikelilingi oleh sumber radiasi elektromagnetik yang tidak berbahaya sepanjang waktu. Namun, apakah jenis radiasi elektromagnetik lemah yang terus mengelilingi kita bisa menjadi berbahaya dalam jangka panjang akibat beberapa mekanisme yang belum kita ketahui? Masalah tentang radiasi elektromagnetik pertama kali muncul pada tahun 1979. Publikasi hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menggambarkan adanya hubungan resiko kematian akibat kanker darah atau leukemia pada anak dengan jarak antara tempat tinggal mereka terhadap jaringan transmisi listrik bertegangan tinggi yang berdekatan. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana sih ciri-ciri mata sehat. Ciri-ciri mata sehat yang itu ada 4. Yang pertama itu berkedip sebanyak 10-15 kali setiap menit. Yang kedua itu kelopak mata tidak bengkak. Yang ketiga itu kelopak mata dapat menutup dan membuka dengan baik. Dan yang terakhir itu ada kedudukan bola mata lurus dan simetris. Kita bisa terkena radiasi itu melalui radiasi HP maupun radiasi dari laptop ataupun alat-alat elektronik yang lainnya. Untuk radiasi HP, ponsel atau HP memancarkan radiasi frekuensi atau RF tingkat rendah. Radiasi yang dipancarkan oleh HP merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang dapat diserap oleh jaringan tubuh saat berdekatan dengan alat tersebut. Gejala mata yang terkena radiasi itu sakit mata akibat keseringan bermain gadget, diawali dengan mata terasa kering, nyeri, perih, dan juga berair, serta gatal. Kondisi ini dapat membuat mata jadi lebih sensitif pada cahaya sehingga mudah silau. Di samping itu, stres mata dapat membuat penglihatan jadi buram atau terganggu. Ciri-ciri dari mata yang terkena radiasi itu yang pertama ada mata kering, mata mudah lelah, yang ketiga ada pandangan terasa kabur, dan yang terakhir ada sensitivitas terhadap cahaya meningkat. Di sini bisa kita lihat bahwa radiasi yang terjadi pada mata bisa menyebabkan mata menjadi merah. Lalu di sini juga saya akan memberikan tips and trick bagaimana sih cara menghindari radiasi smartphone. Yang pertama itu ada tidak mengucek mata secara berlebihan. Nah, maksudnya itu hindari mengucek mata kalian ketika mata kalian itu kering karena akan menyebabkan iritasi. Itu biasanya disebabkan oleh debu ataupun kotoran yang mengenai mata kalian. Yang kedua itu menggunakan pelindung mata. Pelindung mata dari layar smartphone dapat meminimalisir efek ponsel, contohnya anti gores atau pelindung layar yang lainnya. Yang ketiga, ada mengatur kecerahan layar. Hindari pengaturan layar terlalu rendah atau terlalu cerah dengan cara mengatur resolusi pencerahan layar atau juga dengan menggunakan aplikasi. Yang keempat itu ada menggunakan kacamata. Sebaiknya untuk kalian yang tidak mengidap rabun untuk menggunakan kacamata normal agar dapat mengurangi radiasi smartphone. Yang kelima itu ada atur tampilan layar. Pastikan pengaturan layar Anda nyaman untuk digunakan. Gunakan font yang mudah dibaca, atur ukuran font agar tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil, sehingga Anda dapat membaca dengan mudah. Yang keenam itu ada jaga kebersihan layar. Usahakan layar ponsel Anda tetap jernih dan bersih, sehingga tidak mengganggu pandangan mata. Membersihkan layar ponsel bisa dilakukan dengan tisu lembut ataupun dengan bahan yang lainnya. Yang ketujuh ada gunakan screen protector. Screen protector pada layar smartphone Anda itu sangat penting. Gunanya itu untuk meminimalisir pancaran cahaya yang berlebihan. Dan yang ke-8 itu ada mengistirahatkan mata. Ini merupakan hal yang sangat mudah dan tips ini yaitu mengistirahatkan mata sehingga mengurangi kelelahan pada mata Anda.
Radiasi yang disebabkan oleh HP ataupun alat elektronik yang lain dapat menyebabkan beberapa penyakit. Yang pertama itu ada penyakit yang disebut blepharitis. Itu disebabkan oleh menurunnya frekuensi kedipan mata saat seseorang menatap layar. Yang kedua itu ada blurry vision. Dapat disebabkan oleh otot mata yang tegang, sehingga tidak mampu fokus atau penglihatannya menjadi kabur. Yang ketiga itu ada kerusakan retina, dapat disebabkan oleh paparan langsung sinar radiasi serta sinar biru dari layar HP ataupun alat elektronik yang lainnya. Yang keempat itu ada katarak disebabkan oleh gelombang radio yang dipancarkan oleh HP ataupun alat elektronik yang lain yang dapat menyebabkan jaringan mata menjadi menggelembung. Untuk kalian di sini yang belum terkena radiasi, alangkah lebih baiknya kita untuk mencegah daripada mengobati, tidak terkecuali untuk kesehatan mata. Banyak cara sederhana untuk melakukannya. Beberapa langkah mudah berikut yang akan saya sampaikan bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata kalian. Cara untuk menjaga kesehatan mata itu yang pertama ada mengkonsumsi makanan bergizi, yang kedua ada jangan terlalu lama menatap layar elektronik, yang ketiga itu ada rutin memeriksa mata, yang keempat ada rajin berolahraga, dan yang kelima ada memakai kacamata pelindung. Jaga jarak mata ideal itu yang bisa kita terapkan. Yang pertama, jaga jarak pandang antara mata dengan layar komputer. Jarak yang baik antara mata dengan layar komputer sekitar 30-40 cm. Posisi layar lebih rendah daripada posisi mata, sehingga membentuk sudut sekitar 15 derajat. Selain itu, saya juga akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan bagaimana cara mengatasi mata lelah. Kelamaan kerja di depan komputer bikin merasa sering sakit kepala, mata kering atau berair, penglihatan buram, leher pegel-pegel sampai sakit pinggang. Bisa jadi kamu mengalami yang namanya Computer Vision Syndrome atau CVS. Apa sih CVS dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Di era digital sekarang ini, kita nggak bisa lepas dari komputer atau laptop, entah untuk kebutuhan kerjaan atau sekedar hiburan. Sayangnya, mantengin komputer lebih dari 4 jam per hari bisa bikin pusing, sakit kepala, mata kering atau berair, penglihatan buram, leher pegel-pegel, sampai sakit pinggang. Kumpulan gejala-gejala tadi akibat penggunaan komputer berlebihan namanya Computer Vision Syndrome atau Digital Eye Strain. Gimana cara mengatasinya? Atur jarak layar komputer dengan pandangan sekitar 1 lengan atau 100 cm. Sebaiknya posisi layar monitor sejajar dengan mata atau posisinya 15% lebih rendah dari bidang horizontal mata biar mata dan leher gak pegel. Jangan sampai posisi layar lebih tinggi dari mata. Atur kontras dan kecerahan monitor. Sebaiknya pencahayaan workstation kamu nggak lebih dari 3 kali rata-rata pencahayaan monitor. Biar mata nggak silau, pasang anti-glare cover di layar komputer kamu. Bisa juga pakai kacamata anti radiasi di lensa kacamata yang bisa bantu memfokuskan penglihatan. Buat yang memang ada gangguan penglihatan, pastikan udah pakai kacamata dengan ukuran lensa yang sesuai. Yang gak kalah penting, pastikan posisi duduk ergonomis selama kerja di depan komputer. Jangan sambil nunduk, miring, atau sambil rebahan. Dan, berkedip lebih sering untuk mencegah mata kering. Lakukan senam mata. Pakai prinsip 20-20-20. Setiap 20 menit kerja depan komputer, pandang objek lain yang jaraknya 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Setiap jam, kamu juga bisa melihat objek jarak jauh selama 10-15 detik, kemudian melihat jarak dekat selama 10-15 detik, bergantian dilakukan 10 kali. Lakukan juga peregangan sederhana pada leher dan pinggang untuk relaksasikan otot setiap 1 jam. Kalau keluhan CVS nggak juga membaik dan semakin mengganggu, sebaiknya periksakan diri ke dokter. Ini kata dokter tentang CVS. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.